Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai perkembangan masyarakat Indonesia dari masa kerajaan hingga pasca kolonial dengan dosen pengampu Bapak Muhammad David Hendra, SIKOM, MIKOM. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Andini Dwi Febia dengan NIM 22058002, Azari Sandoni dengan NIM 22058004, Cindy Wulandari dengan NIM 22058006, Dara Altia Rahma dengan NIM 22058008, Berta Wulandari dengan NIM 22058205, Andri dengan NIM 22329001, Fajri Aditya dengan NIM 21058072, Aulia Fatanah dengan NIM 23042126, Preti Mazadora Rizal dengan NIM 22045123, Maharani dengan NIM 22046195. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya Andini Dwi Febia dengan NIM 22058002 akan menjelaskan tentang masa kerajaan. Sekitar abad ke-4 hingga awal abad ke-20, kerajaan-kerajaan di berbagai belahan dunia mengalami perubahan yang signifikan. Di Eropa, periode ini mencakup jatuhnya Kekaisaran Romawi dan munculnya kerajaan-kerajaan Eropa abad pertengahan, diikuti oleh Renaissance dan era penjajahan. Di Asia, masa ini melibatkan dinasti-dinasti besar seperti Tang dan Ming di Cina, serta Kekaisaran Mughal di India. Di Afrika, kerajaan-kerajaan seperti Mali dan Zimbabwe mengalami kejayaan. Sementara itu, di Amerika, peradaban Maya, Aztec, dan Inca mendominasi sebelum kedatangan penjelajah Eropa. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, banyak kerajaan yang mengalami transformasi besar akibat kolonialisasi, industrialisasi, dan revolusi politik yang mengarah pada perubahan signifikan dalam peta geopolitik global. Serta pada abad ke-4 hingga abad ke-20, kerajaan Hindu-Buddha seperti Majapahit dan Sriwijaya, struktur sosialnya terpengaruh oleh agama dan kebudayaan, serta sistem pemerintahan kerajaan dengan raja sebagai pemimpin utama. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, saya Azhari Sandoni dengan NIM 22058004 akan melanjutkan pemaparan materi yang kedua, yaitu tentang struktur sosial di masa kerajaan. Di sini terdapat kelas sosial dan sistem pendidikan dan kebudayaan. Yang pertama, saya akan membahas tentang kelas sosial. Pertama, di sini terdapat kerajaan dan keluarga kerajaan. Di puncak struktur sosial terdapat raja atau ratu bersama keluarga kerajaannya yang memegang kekuasaan politik dan ekonomi tertinggi. Mereka biasanya dianggap sebagai garis keturunan yang diberi mandat ilahi atau memiliki hak-hak istimewa. Yang kedua, terdapat bangsawan dan pejabat. Di bawah keluarga kerajaan, terdapat bangsawan dan pejabat tinggi yang membantu menjalankan pemerintahan. Bangsawan seringkali memiliki tanah dan kekayaan, sementara pejabat bertugas dalam administrasi dan militer. Mereka memiliki peran terhormat dan berperan penting dalam pengelolaan negara. Yang ketiga, terdapat petani dan pedagang. Lapisan terbawah terdiri dari petani yang mengelola tanah dan pedagang yang bertransaksi barang. Petani biasanya bekerja di lahan yang dimiliki oleh bangsawan atau keluarga kerajaan dan membayar pajak ataupun sewa. Pedagang terlibat dalam perdagangan lokal dan internasional, menyuplai kebutuhan masyarakat dan menghasilkan pendapatan. Yang kedua, terdapat sistem pendidikan dan kebudayaan, yaitu pengaruh agama Hindu-Buddha pendidikan berbasis agama. Dalam struktur sosial masa kerajaan, agama Hindu dan Buddha memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem pendidikan berbasis agama. Agama Hindu mempengaruhi hierarki sosial dengan memperkenalkan sistem kasta, di mana pendeta dan brahmana berada di puncak sebagai mediator antara manusia dan dewa, sementara Buddha mengedepankan peran biksu sebagai pemimpin spiritual. Pendidikan di kuil-kuil Hindu dan monaster Buddha seringkali diarahkan kepada anak-anak bangsawan dan masyarakat terpilih, mengajarkan ajaran agama
filosofis, dan ritual yang relevan dengan struktur sosial. Dengan demikian, pendidikan berbasis agama tidak hanya mendidik generasi penerus dalam aspek spiritual dan filosofis, tetapi juga memperkuat posisi sosial dan status pendeta dalam masyarakat, mengintegrasikan nilai-nilai religius dan struktur sosial kerajaan. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang masa kolonial, di mana sekitar awal abad ke-16 hingga pertengahan abad ke-20 ditandai oleh dominasi kekuatan Eropa yang mengubah wajah Asia Tenggara dan wilayah lainnya secara drastis. Pada awal periode, Portugis dan Spanyol memulai ekspansi kolonial mereka dengan mendirikan pos-pos perdagangan dan kekuasaan di pulau-pulau. Selanjutnya, Belanda mengukuhkan posisinya melalui VOC di abad ke-17, sementara Inggris dan Prancis menguasai berbagai wilayah penting di Asia dan Afrika. Selama periode ini, Eropa mengeksploitasi sumber daya alam dan menerapkan sistem administratif baru yang seringkali menyebabkan perubahan sosial dan ekonomi besar-besaran di masyarakat lokal tertentu, serta memicu berbagai bentuk perlawanan. Nah, dampak kolonial berlanjut hingga pertengahan abad ke-20, ketika gerakan kemerdekaan mulai melawan kekuasaan kolonial dan negara-negara di Asia dan Afrika akhirnya meraih kemerdekaan. Sekian, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang masa kolonial. Yang poin kedua tentang penjelajahan Belanda. Yang pertama ada pengaruh VOC dan pemerintahan kolonial penjelajahan Belanda di Indonesia yang dimulai pada abad ke-17 dengan pengaruh dominan VOC yang menguasai perdagangan rempah-rempah dan mendirikan Batavia sebagai pusat kekuasaan. VOC menerapkan sistem monopoli dan kontrol yang ketat yang dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam yang besar. Setelah VOC dibubarkan pada tahun 1799, pemerintahan kolonial Belanda mengambil alih memperkenalkan sistem tanam paksa pada abad ke-19 yang memaksa petani menanam komoditas untuk keuntungan Belanda. Kebijakan ini mengubah struktur ekonomi dan sosial di Indonesia serta menimbulkan berbagai bentuk perlawanan yang berlanjut hingga perjuangan kemerdekaan pada abad ke-20. Perubahan dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Yang poin kedua, penjelajahan Belanda di Indonesia membawa perubahan besar dalam struktur sosial dan ekonomi masyarakat dengan kedatangan VOC pada abad ke-17. Belanda memonopoli perdagangan rempah-rempah dan mendirikan Batavia sebagai pusatnya, mengubah sistem ekonomi lokal dengan menekankan ekspor dan kontrol ketat atas perdagangan. Setelah VOC dibubarkan, pemerintah kolonial menerapkan sistem tanam paksa pada abad ke-19 yang memaksa petani menanam komoditas ekspor seperti kopi dan tebu untuk keuntungan Belanda. Perubahan ini mengakibatkan penurunan kesejahteraan petani, munculnya ketergantungan ekonomi pada Belanda, dan pergeseran dalam struktur sosial, di mana kekuasaan politik dan ekonomi berpindah ke tangan kolonial Belanda dan menciptakan ketimpangan sosial yang ada di dalam masyarakat. Baiklah, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Yang ketiga yaitu dampak kolonialisme. Yang pertama yaitu eksploitasi ekonomi. Masa kolonial khususnya pada kolonialisme Eropa menyebabkan dampak besar ekonomi di wilayah jajahan melalui eksploitasi yang intensif. Negara-negara kolonial seperti Inggris, Prancis, dan Belanda memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga kerja lokal untuk kepentingan ekonomi itu sendiri. Sistem monopoli dan pengelolaan yang ketat dipaksa mengarahkan hasil produksi seperti rempah-rempah, mineral, dan hasil pertanian utama untuk diekspor ke negara kolonial. Ini menyebabkan penurunan kesejahteraan lokal, mengakibatkan ketergantungan ekonomi yang sangat
berat pada kekuatan kolonial dan mengubah struktur ekonomi yang secara drastis. Seringkali merugikan masyarakat setempat dan memperdalam ketimbangan ekonomi. Yang kedua yaitu pengaruh budaya barat. Dampak kolonialisme pada masa kolonial sangat terasa dalam pengaruh budaya barat yang meresap ke dalam masyarakat jajahan. Kedatangan kekuatan kolonial Eropa membawa serta nilai-nilai norma dan praktik budaya barat termasuk dalam bidang pendidikan, seni, dan arsitektur. Sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh kolonial seringkali mengajarkan bahasa dan literatur Eropa yang mengubah pola pikir dan pengetahuan lokal. Arsitektur kolonial seperti gedung pemerintah dan sekolah mencerminkan gaya Eropa yang mengubah lanskap kota. Selain itu, pengaruh budaya barat juga mempengaruhi gaya hidup, mode, dan beberapa kemajuan seperti modernisasi lokal. Meskipun perubahan ini membawa beberapa kemajuan seperti modernisasi infrastruktur, mereka juga seringkali menyebabkan hilangnya elemen budaya tradisional dan memperdalam ketergantungan pada kekuatan kolonial. Baik, terima kasih kepada moderator kesempatannya. Materi selanjutnya adalah struktur sosial di masa kolonial. Pertama adalah kelas sosial baru. Di kelas sosial baru ini ada beberapa pembagian. Yang pertama adalah kolonial Belanda dan administrasi. Pada masa kolonial Belanda, struktur sosial didominasi oleh administrasi kolonial yang terdiri dari pejabat Belanda dan administrasi lokal yang bekerja untuk kepentingan kolonial. Belanda mengatur pemerintahan melalui sistem birokrasi yang ketat dan sentralisasi kekuasaan di Batavia atau Jakarta. Yang kedua adalah kaum Friai dan golongan Eropa. Kaum Friai adalah kelas sosial lokal yang terdiri dari bangsawan dan pejabat adat yang berkolaborasi dengan pemerintahan kolonial Belanda. Mereka mendapat posisi dan keuntungan dari administrasi kolonial sebagai penghubung antara pemerintah Belanda dan rakyat. Yang ketiga adalah rakyat biasa, buruh, dan petani. Rakyat biasa, buruh, dan petani merupakan kelas sosial yang paling rendah dalam struktur kolonial. Mereka seringkali menghadapi kondisi hidup yang sulit karena beban kerja yang berat dan kebijakan eksploitasi ekonomi seperti sistem tanaman paksa. Itulah materi dari saya kembalikan kepada moderator. Yang kedua yaitu perubahan sosial. Pada masa kolonial, struktur sosial berubah signifikan dengan sistem pendidikan yang diperkenalkan oleh kekuatan kolonial barat yang menekankan bahasa dan budaya Eropa. Pendidikan ini umumnya tersedia bagi golongan atas dan anak-anak pejabat kolonial, menciptakan kelas menengah baru yang terdidik dan terhubung dengan administrasi kolonial. Kelas menengah ini terdiri dari profesional, pegawai negeri, dan pedagang yang memanfaatkan peluang yang diberikan oleh sistem kolonial dan memainkan peran penting dalam menjembatani antara masyarakat lokal dan kekuasaan kolonial, meskipun tetap berada dalam kerangka hierarki sosial yang ada. Masa kemerdekaan dan pasca kolonial, periode proklamasi kemerdekaan dan pembangunan sosial dan ekonomi. Yang pertama, periode 1945 hingga saat ini. Setelah kemerdekaan pada 1945, negara-negara pasca kolonial mengalami proses pembentukan dan konsolidasi negara, berfokus pada pembangunan ekonomi, reformasi sosial, dan perwujudan identitas nasional. Yang kedua, proklamasi kemerdekaan. Proklamasi kemerdekaan mengubah struktur sosial dan politik dengan mengakhiri dominasi kolonial, menciptakan pemerintahan baru yang mendukung kedaulatan nasional, serta merangsang pergeseran kekuasaan dan perubahan dalam hierarki sosial. Yang ketiga, pembentukan negara dan sistem pemerintahan. Setelah kemerdekaan, negara-negara pasca kolonial membentuk pemerintahan baru dan sistem yang mencerminkan aspirasi nasional, seringkali melalui konstitusi dan reformasi untuk mengelola administrasi dan melayani kebutuhan masyarakat. B. Perubahan dalam struktur sosial dan peran masyarakat. Perubahan sosial melibatkan pergeseran dari struktur kolonial yang eksklusif ke sistem yang lebih inklusif, dengan peningkatan peran masyarakat dalam pemerintahan dan pembangunan, serta reformasi yang bertujuan mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan. Struktur sosial pasca kolonial. Struktur sosial pasca kolonial yang pertama itu kelas sosial baru. Penegakan hukum dan pemerintah baru
Setelah masa kolonial, banyak negara pasca kolonial membentuk sistem pemerintahan baru yang menggantikan struktur kolonial. Seringkali dengan penegakan hukum yang lebih berfokus pada kedaulatan nasional dan reformasi administrasi untuk mencerminkan kebutuhan dan aspirasi lokal. Yang kedua, perubahan dalam sistem ekonomi dan sosial. Di era pasca kolonial, perubahan ekonomi dan sosial melibatkan pengalihan dari sistem ekonomi kolonial yang eksploitatif ke model yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan upaya untuk mengurangi ketimpangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui reformasi agraria, industrialisasi, dan kebijakan sosial yang lebih adil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu struktur sosial pasca kolonial. Yang kedua yaitu pendidikan dan kebudayaan. Pasca kolonial, struktur sosial mengalami transformasi signifikan dengan fokus pada pendidikan dan kebudayaan yang mendukung pembangunan nasional dan modernisasi. Pemerintahan baru seringkali mereformasi sistem pendidikan untuk mengintegrasikan kurikulum yang relevan dan kebutuhan nasional dan mendorong inklusi sosial. Selain itu, revitalisasi kebudayaan lokal dilakukan untuk memperkuat identitas nasional dan menggantikan pengaruh budaya kolonial. Upaya ini bertujuan untuk memodernisasi infrastruktur, meningkatkan kualitas hidup, dan mendorong kemajuan sosial ekonomi sambil merayakan dan melestarikan warisan budaya lokal. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator.